emang pengen jadi penghibur sih Om. Penghibur ya, sejatinya. Sejatinya. Kalau cita-cita apa sih dong? Asli, cita-cita asli seorang Dimas Danang itu apa sih? Jujur ya Om, Ya. Power Ranger Om. Yang warna apa? Biru. Kenapa? Pink nggak bisa. Ya, saya berharap ini episode yang paling absurd. Kalau kesel, memang ini tukang bikin kesel, tapi lucu, gue suka banget. One of my favorite, ya, Dimas Danang Joyonegoro ya? Suryonegoro. Suryonegoro. Jawab banget nama lu. Sebenarnya Suryonegoro justru marga Madura Om. Iya, lu ada keturunan Madura? Ada. Oke. Madura Semarang. Bapak ya? Bapak Madura. Ibu Semarang? Ibu Semarang. Pantes lucu deh. Wow. Lebih ke pantas tukang ngotot ya. Lu ketemu Darto tadi baru sih? Ketemu Pak tua itu? ketemu Botuna ya, bocah tua nakal itu di atau Cupetong ya kalau zaman kita tahu Cupetong tuh. Botuna terus. Bocah tua nakal. Nakal. Iya. Ya itu di Prambors. Di Prambors. Dulu tuh aku fansnya Mas Darto Om. Oke. Dulu aku fansnya Mas Darto, terus mimpi lah suatu saat aku pengen siaran di Prambors sama idolaku. Gitu. Beda berapa tahun? Beda 4 apa 5 gitu. Oke. Habis itu ya udah ketemu Mas Darto pertama kali di Prambors, ingat banget waktu itu hari Sabtu, saya lagi siaran hari Sabtu pagi, dia baru pulang dari mana nggak tahu. Habis itu, oh lu penyiar baru, habis itu dicabut, senior. Sedap. Habis itu udah masuk ke gelombang pemilihan Prambors selanjutnya. Habis itu di Mas Darto bilang lu siaran sama gua gitu. Habis itu dia yang milih? Siarannya karena waktu itu dia yang mencanangkan kalau pengen ada perubahan bener-bener baru di Prambors, jangan penyiar lama sama penyiar lama. Penyiar lama sama penyiar baru gitu. Nah Mas Darto pilih aku gitu. Waduh. Gitu karena tahu saya bisa ditoyor-toyor. Botuna, Bocah tua nakal, Cupetong Om. Apa Cupetong itu apa? Itu salah satu tokoh di Yoko kalau nggak salah tuh. Oh gitu? Iya. Kalau nggak salah lupa juga saya. Itu kalau kayak siaran dulu The Comment itu pakai skrip nggak sih atau pakai ini aja? Pakai Skrip- plot aja? Skripnya cuma ini, Longgar, pointers doang, kayak kita tuh mau bahas apa sih gitu, sama videonya tuh ada apa aja gitu. Habis itu terjun bebas? Terjun bebas Om. Gitu. Berapa Jadi episode dulu? dulu, aduh Om, berapa ratus ya? Itu hampir 1000 kali Om. Ber-1000 ya? 6 tahun Om, Tiap malam ya? tiap malam. Kalau tiap malam 6 tahun itu mah udah 1.800. Iya mungkin udah hampir, soalnya kan ada beberapa yang tidak ada kami gitu, kayak misalnya ada acara bola atau apa gitu, dokumen tuh nggak ada. Oke. Gitu, jadi Jarang mungkin banget hampir 1000. Wah, kali berapa gitu dapat berapa ya udah deh ngumpulinnya ya. No debat nih masalah pajak. Takut. Sebenarnya bukan masalah pajak sih, Om. Ada masalah yang lain. Oh, gue udah tahu lah. Ya bener. Tapi Om Helmi tahu nggak, kita pertama kali ketemu kapan? Nggak tahu, kayaknya. Kuis Siapa Berani. Oh, lu pernah jadi peserta? Waktu seluruh radio Indonesia. Oke. Aku masuk final Om. Masuk yang berdua berjejer yang Iya. tombol. Ah ini mumpung ada Om Helmi, saya mau protes. Kenapa? Pas terakhir saya udah mencet Om. Terus? Tombolnya mati. Saya gini-gini nih. Terus sebelah saya mencet sekali, terus dijawab. Mungkin dia duluan kali, sepersekian second kali. Enggak Om, saya udah gini-gini Om. Oke, ntar gue ini deh sampaikan. Oh, udah telat. Udah telat ya waktu itu. Oh, terus nggak nyampe ke babak bonus ya? nggak nyampe ke yang duduk rebutan 5 berdua, orang nggak. itu. Gua yang rebutan berlima. Ya berlima kan? Iya. Tinggal berdua tuh Om. Tinggal berdua. Tinggal berdua. Itu saya mencet gini, kok nggak nyala gitu. Terus ya udah emang hokinya dia berarti. Gue hostnya atau orang lain? Om, Di RCTI, Indosiar? aduh lupa Om, sama Mbak Alia Rohali juga. Oh Alia, kalau gitu kalau nggak di RCTI mah di Indosiar. Yang live atau taping? Tapping. Oh, taping itu di RCTI. Ya itu. Ya, dulu kalau antara radio gitu heboh ya. Wah, Apalagi anak-anak Bandung, ya Allah. wah itu heboh banget, seru banget. Waktu itu sih Jakarta doang, itu juga udah kayak wah gitu, udah seru habis. Gitu. Itu nggak bakal bisa diulang tuh, Nang. Nggak bakal. Dulu gila ya. No, the quiz, suasana gitu. Dulu mah gila loh. Ada yang antri 2 tahun baru kita panggil.
Tapi itu serius Om, itu seru banget. Aku tuh nonton itu cuma buat apa? Oh, saya lagi malas baca, saya nonton Siapa Berani aja. Gitu Om. Udah simple, dapat banyak kan gitu. Kayak sekarang sedih banget kuis itu udah nggak ada. Nggak ada di TV, nggak ada di medsos juga gitu. Ada sih medsos TikTok-TikTokan tuh. Iya, kalau dulu kayak ada apa kuis piramida apa segala macam. Dulu banyak banget. Ya, tapi gue percaya itu kan siklus ya. Iya. Siklus. Sekarang kan mungkin drakor atau ikatan cinta, nanti lama-lama hilang, ganti lagi kan gitu tuh. Iya sih. Sempat masuk India lah kita, sempat ya macam-macam tuh. Tapi Om, ayo dong Om, kuis lagi Om. Kita itu lagi mau bikin gitu. Siapa Berani online dari rumah. Waduh, bisa tuh Om. Maksudnya teknisnya? Kita udah izin perangkatnya, ini cuma nyiapinnya aja gitu. Dengan kan harus kerjasama dengan macam-macam ya. Iya. Gitu. Karena kepengen banget. Walaupun mungkin tidak harus gua nih yang bawa. Kalau Danang seneng juga, gua nggak tahu passion lu di kuis ada atau enggak gitu. Kalau saya sih lebih ke passion jadi peserta Om. Karena saya suka uang dan saya suka bersaing. Iya itu. Tapi serius deh, Siapa Berani adalah salah satu itu. Kalau udah males baca, ya udah di situ aja udah. Karena itu sebanyak itu dan seseru itu Om. Maksudnya pas duduk berdua aja, seru banget. Itu Om tuh bisa neken, tapi nggak neken Om. Bisa kayak kunci ya. Selok. Ya. Teror mental itu. Terus kayak anjir di lock lagi gimana nih? Ini salah lagi. Aduh gimana gitu. Yang di rumah tuh kayak seru banget. Ya, nggak tahu lah, itu juga dulu kan nggak sengaja bikinnya. Hah, nggak sengaja gimana? Nggak sengaja dulu, itu kan cuman, dulu gue satu bank mesen itu kuis, nggak jadi. Ada satu bank gede lah. Itu buat acara off air? Buat acara on air. Oh, mereka kan blocking di salah satu stasiun TV. Oke. Nggak jadi. Wah. Ya, akhirnya apa? Saya tawarin, ditolak tuh. Tawarin, wah terlalu serius nih gitu. Akhirnya gue tawarin Indosiar. Dulu kan saya, Indosiar mungkin berterima kasih sama gue ya. Acara saya kan top-top semua. Kuis Joshua, berapa kuis gitu. Jadi, ya kasihan lah Helmi Yahya lah gitu. Dan hostnya bukan gue, Nang. Awalnya? Hostnya kan belum ada. Jadi akhirnya Alia udah dapet, host cowoknya kan lagi ini semua, lagi ada acara semua. Niko di Kata Berkait, Ferdi di Kuis Kontak, ya kan, iya semua. Ferry Salim di mana? Kata Pak ininya yang di rootnya Indosiar, Pak Andoko, ya udah lu aja Mi, percaya. Enggak sih, cuman nggak ada yang lain gitu. Dibuatlah itu, meledak. Tapi emang harusnya meledak. Oh itu mah, itu asli banget. Itu nggak unbelievable tau nggak? Iya. Pesertanya bejubel, pesertanya macam-macam, pernah 100 artis. Coba lo kalau ini, happy banget orang. Ada yang dari Kalimantan Timur, keluar duit ratusan juta lah, Nang. Buat datang ke situ. Buat datang ke situ, bayangin ongkos, mereka latihan yel aja pakai koreografer. Latihan yel tuh, aduh, serius banget lagi yel-yelnya. Oh serius? Iya. Kan waktu nyiapin koreografi lagi. Setelah waktu itu kan sempat nggak ada, terus pas ada yel-yelnya dapat hadiah kan Om? Iya kan? Terbaik ada dapat hadiah. Iya kan dapat hadiah. Dulu lucu-lucuan aja tuh, deterjen, udah seneng banget tuh. Tapi menangnya itu. Malah ngomong Siapa Berani, gue mau ngomongin tentang lu nih. Oh iya boleh. Jadi kegiatan apa aja sekarang? Kalau sekarang kegiatan sih syuting paling ngisi podcast gini, atau saya juga ada podcast. Beberapa ada siniar kayak sama CXO, judulnya Lintas Makna sama Sheryl, udah gitu ada sama Onat dan With Everybody. Onat lucu tuh ya kayak. Di Noise. Ada yang saya sendiri, namanya Tinar Buko. Tinar Buko. Apa tuh artinya? Tercerahkan. Oh. Jadi sebenarnya namanya agak terlalu berat sih, tapi saya senang karena bahasa Jawa. Oke. Nah saya tuh di Tinar Buko, di podcast saya sendiri, itu saya ucapan terima kasih ke orang-orang yang dukung saya waktu saya masih di Dokumen, masih di Prambors. Sekarang saya bikinin sesuatu, kalian mau cerita apa saya dengerin. Oh. Gitu. Jadi ntar saya nama, tempat semuanya dirahasiain. Ceritanya nama tempat semua dirahasiain, tapi ceritanya dia harus real. Saya real dan harus ditampilin. Jadi jatuhnya orang curhat gitu. Aku dengerin. Nah, ya udah karena waktu itu dari timku bilang, "Kamu bikinin buat orang terus. Bikin buat kamu." Oke, tapi saya kan anaknya mager ya. Terus kayak ya udah bikin apa yang nggak mikir ya udah saya ambil cerita orang. Saya ya udah nih. Ini podcast atau
podcast jatuhnya siniar. Jadi Bukan orang radio ya? enggak Audio. di audio. Audio, oke. Nah di Spotify. Namanya Tinar Buko. Jadi orang datang ngeluh ke saya tanya butuh pendapat saya nggak? Enggak, saya diem. Butuh kalau butuh Mas ya saya baru ngomong karena menurut saya juga banyak sekarang orang pandai-pandai sekali mengutarakan pendapat, tapi saya pengen jadi satu orang yang ngedenger gitu. Iya, good. Gitu. Jadi saya bikin itu untuk ucapan terima kasih juga. Ya orang tuh kadang-kadang cuma butuh dengar doang ya. Iya, itu sih Om. Itu dahsyat Nang. Saya tuh kan pernah sekolah di MIT ya, training. Jadi kita itu di sana justru bukan diajarin how to speak ya, to public speaking, tapi how to listen. Karena banyak orang nggak suka dengar tuh, nggak suka mendengarkan. Ya, padahal disitulah suka konflik, ya kan? Orang baru ini dipotong, orang baru cerita dipotong. Dulu saya diajar oleh profesor kita tuh suspend judgment. Lu jangan ngejudge dulu deh, karena pertengkaran, keributan itu gara-gara gitu tuh. Gara-gara judgment terlalu berdasar. Oke. Enggak begitu maksudnya gitu, tapi wah gitu nah gitu. Jadi tuh seneng banget tuh. Iya. Lu kapan mau dengerin cerita gua gitu? Dengan senang hati Om. Nah ini sebenarnya si Tinar Buko ini mau saya expand jadi acara YouTube juga karena it could be good. Tapi kayak ini namanya bukan Tinar Buko. Ini pertama kali saya buka di acaranya Om nih Om. Namanya Keluh. Keluh ya. Karena orang nggak ada kebebasan untuk ngeluh Om sekarang. Ngeluh sedikit dihujat gitu. Di tempat saya kalau orang ngeluh ya udah saya dengerin aja. Saya nggak akan ngasih solusi ngeluh aja saya temenin. Ini minum, saya minum, kita ngobrol tapi banyak subjeknya. Ini belum launching yang Keluh, tapi kemarin terakhir tuh editing terakhir tuh 15. Cukup lah ya untuk YouTube ya. Cukup. Karena aku juga nggak bukan muka orang yang lu diliatin. Untuk yang 3 episode awal diliatin karena temen. Nanti kalau misalnya memang udah chaos, ya mau diumpetin mukanya kami sediain penutup mukanya. Gitu. Karena kalau di Tinar Buko kan enak, mukanya nggak kelihatan. Nama semua kami samarin. Tapi kan ada orang yang pengen mau dong ketemu langsung. Ya udah ketemu langsung gitu. Nah, ketemunya syutingnya nanti kami punya ruangan di Dharma Wangsa Om. Ruang Galabi itu emang bikin konten istri saya. Gitu, kalau istri saya mau bikin video atau apa gitu. Jadi dimanfaatkan untuk itu. Sambil ngebantu seniman-seniman lain lah, kalau mana tahu mau bikin sesuatu yang butuh ruang. Oh ya? Di situ gitu. Karena kan emang kita ya Om ya, maksudnya pelaku seni yang susah kan sekarang ruang sama uang. Ruang. Uang itu konsekuensi. Iya benar. Karena tidak adanya ruang. Iya benar. Ruang sama uang gitu. Jadi kayak ruang itu artinya kesempatan ya. Iya. Jadi benar-benar kami sediakan ruangan. Kalau misalnya mau pakai di situ harganya terjangkau kok dan di tengah. Jadi kalian nggak perlu ngabisin waktu di Dharma Wangsa soalnya gitu Om. Jadi gitu. Emang pengen bikin apa ya Om ya? Pengen bikin sesuatu yang bareng-bareng gitu. Podcastnya itu siniarnya. Terus paling syuting film, series. Film masih jalan? Film terakhir kemarin yang A World Without yang di Netflix sama Technia di Nata gitu. Terus video klip terakhir sama The Panturas juga ada gitu. Lo laku juga ya Nang ya? Ya alhamdulillah Om, alhamdulillah banget gitu karena aduh gimana Om ya? Ya gitu sih Om, saya suka soalnya Om. Saya suka dunia yang berkesenian itu. Sama paling di balik layar juga ada kerjaan gitu Om. Gitu. Berkantor juga katanya? Berkantor. Punya kantor? Punya kantor, kantor-kantoran. Dulu sekolahnya desain grafis kan ya? DKV, Desain Komunikasi Visual. Ya. Binus? Nggak selesai? Ngundurin diri. Oh ngundurin diri, saking udah penuhnya job ya? Sebenarnya itu alasannya sih Om, tapi utamanya karena waktu itu ditawarin mau ngundurin diri apa mau DO. Wah saya ngundurin diri karena saya penuh dengan gengsi kan. Lebih terhormat. Saya mundurin diri gitu. Terus ya udah. Kenapa? Karena terlalu lama nggak selesai. Iya Om. Dan waktu itu ada perubahan sistem. Jadi memang nggak bisa pemutihan yang seperti dulu gitu. Oh, saya nggak sanggup pemutihan yang versi baru harus ngulang dari awal dan lain-lain, nilainya benar-benar diputihin. Nggak sanggup gitu ya. Udah saya mundurin diri gitu. Apalagi terutama ditawarin pas DO itu gitu. DO mundurin diri, saya mundurin diri. Sekarang kan banyak kuliah online, nggak kepengen untuk melanjutkan ngambil kursus sih Om. Ngambil kursus kayak kemarin sama Studio Yord, saya ngambil belajar DKV dari awal lagi. Kemarin saya baru minjem buku catatan teman saya yang pintar dulu di sekolah, di kampus.
saya pinjam, saya ada tugas apa sih dari dosen, saya mau ngerjain tugasnya sendiri. Luar biasa. Saya gitu Om. Saya kadang-kadang tuh saya bukan ini sih Om, bukan goal oriented orangnya Om. Gitu, jadi kayak ya udah. Kalau ngeliat Danang kan track recordnya panjang ya, dari nyiar radio, berapa tahun nyiar radio? Penyiar radio 4 tahun. 4 tahun Om. Ngeband juga. Ngeband. Ya. Dan akhirnya band yang nggak jelas itu ya. Bandnya tidak jelas. Bandnya tidak jelas, ditipu manajer. Kok ada ditipu manajer ya? Om, jadi harga dijual di luar ternyata saya baru tahu, karena kan saya kan orangnya malas ngurusin duit. Ini kesalahan saya nih Om. Oke. Buat semua penampil tolong ya, yang baru-baru duit itu jangan dikelelerin. 3 kali lipat di luar dijual, dapat ke kami Sepertiga. cuma ya sepertiganya doang. Dan itu wah udah chaos. Udah sepertiga bagi-bagi lagi. Iya Om. Tapi kan happy banget kalau ngeliat orang karena emang pengen jadi penghibur sih Om. Penghibur ya. Sejatinya. Sejatinya. Kalau cita-cita apa sih Dang? Asli, cita-cita asli seorang Dimas Danang itu apa sih? Jujur ya Om. Ya. Power Ranger Om. Yang warna apa? Biru. Kenapa? Pink nggak bisa. Karena Pink nggak bisa. Pink nggak bisa, sebenarnya Pink mau gitu. Enggak, tapi benar, serius. Serius Om. Karena menurutku apa ya, Power Ranger tuh bayangin deh, itu yang gaji siapa gitu. Iya. Mereka tuh nggak ada pamrihnya, taruh nyawa dan lain-lain, dan itu keren banget sih buat modalin aku. siapa? Iya, benar. Makanya aku Aneh tuh. Power Ranger. Cita-citaku Power Ranger. Jadi banyak banget masih ada keinginan sampai sekarang, apalagi waktu ada Power Ranger biru yang tayang di Amerika, yang bandai beneran orang Indonesia, aku bisa jadi Power Ranger gitu. Walaupun gimana pun caranya nanti gitu ya Om. Kalau ditawarin jadi Power Rangers, oke, langsung masuk. Mau Om. Itu obsesi dari kecil banget ya? Iya Om. Kalau nggak Power Ranger ya Satria Baja Hitam yang emang ditonton dulu kan. Ya, itu dua-duanya siapa yang gaji pertanyaannya? Ngapain mereka repot-repot buat orang gitu? Itu artinya ceritanya kan nggak masuk akal. Iya bener. Karena itu nggak masuk akal itu jadi suka. Iya Om sebenarnya. Mungkin karena warna-warni kali ya. Itu jadinya. Cita-cita aja. Kalau cita-cita Om apa Om? Saya penasaran Dokter karena gua. Hah? Dokter. Langsung dokter Om? Dokter kebidanan. Kan itu profesi yang paling enak, Danang. Betul. Kenapa ya Om? Iyalah, kalau kita ke dokter, Iya. dokter kebidanan tuh. Iya. Ya lo tau sendiri lah. Oh iya Duitnya benar. gede, buka-buka lagi. Iya, Tapi iya. kan bapak saya kan miskin. Dokter, Nggak oke. mungkin masuk fakultas kedokteran. Itu aja yang menghalangin. Oke. Iya. Kalau- Dulu kedokteran zaman saya kan 9 tahun. Budget, iya biayanya mahal. Iyalah ada koas, ada apa gitu. Oh dulu Om miskin? Lah, Tos iyalah, dulu Om? Tos dulu. Iya. Dulu lah, lu orang kaya lah. Enggak Om. Iya. Kenapa saya suka makan KFC? Kenapa? Karena dulu kalau setiap ibu saya gajian, kami berusaha untuk makan KFC Om. Ya Gitu. benar. Iya Om. Emang gitu. bokap lo kerja apa dulu? Dulu ya bahu membahu sama nyokap. Ibu swasta, bapak pegawai negeri. Itu berusaha dulu gitu. Ya niti-niti karir dan lain-lain. Terus ya udah kayak gitu kondisinya. Om. Dan anak berapa? Kedua? Anak pertama. Pertama dari 2 ya? Dari 2. Wah nggak repot lah, cuma anak 2. Gimana repotnya sih? Wah, Gua, waktu dulu gua sih. 10 bersaudara gua. Oh iya benar. Berat lah. Beratan Om benar. Berat. Gua berat banget, dihina gitu. Sekarang yang hina nggak ngapa-ngapain kan Om? Wah sekarang nyesel yang hina kita atau nggak? Iyalah. Iyalah. Tapi emang biasanya gitu toh Om, yang hina orang tuh biasanya justru butuh menghina orang supaya dirinya merasa lebih baik. Betul. Betul. Selalu gitu. Iya kan Om? Iya, iya. Iya. Dan dia, gue berterima kasih Iya, mereka menghina gue. Kalau nggak kita kan nggak ada lecutan untuk Nggak ada bensin, ngebuktiin. Om. Iya, Iya iya, dong, iya, itu iya. bensin itu. Iya. Itu yang gue bilang sweet revenge, ya kan? Dendam tapi harus sweet. Gitu. Tapi Om sekarang udah nggak, maksudnya nggak ada ngebawa beban itu lagi kan kayak mereka. No. Mereka ngomong apa kayak iya gitu. Enggak. Biasa mereka datang ke kita, minta tolong, kita bantu. Dulu yang menghina gue paling kenceng itu tuh kadang-kadang minta duit, kita bantu ya kita bantu aja. Kadang-kadang gitu loh. Jadi saya tuh justru bersyukur gitu dilahirkan dari keluarga yang di bawah ekonominya gitu. Yang berusaha gitu. Iya, karena dari situ kita ditempa ya kan. Kalau bapak kita kaya, kita manja lah kita. Nggak mungkin begini juga gitu. Gue kalau dulu bapak gue kaya, gue jadi dokter, gue bersaing paling dengan dokter Boyke kali kan.
Saingan lah. Ya kenapa dokter Boyka sebel sih? Sebel. Lu tuh profesinya kan nyebelin orang kan sebenarnya. Iya benar, iya benar. Bikin kesel. Bikin kesel, karena yang lucu udah banyak Om. Ya lucu udah banyak. Dan saya tuh sama Mas Darto dulu juga bukan niatnya ngelucu. Kami tuh bercanda Om. Bercanda iyalah. Iya, jadi lucu Itu syukur nggak lucu ya ditonton udah. Lu nggak lucu aja kita ketawa gitu. Iya kan? Nggak lucu, garing-garing gitu. Dan selalu ada cewek cakep gitu. Iya. Wah gila, lu udah ketemu dengan seluruh cewek cakep se-Indonesia ya? Hampir Om, semua cewek cakep yang ada di listnya orang-orang, saya udah ketemu. Cuma satu Om. Siapa? Tidak ada yang suka saya. Baru gue mau tanya. Iya, pernah naksir siapa? Nggak ada. Sama sekali nggak ada Om. Karena aku tuh minderan Om. Ah, ya bener. Bener. Aku minderan. Aku kalau suruh dipilih jalan-jalan apa di rumah, aku dipilih di rumah. Gitu. Iya. Jadi kalau introvert banget. Ya istilahnya kayak gitu Om ya. Iya. Jadi kalau misalnya aku syuting gitu, wah introvert tak kantongin dah. Aku jadi personality yang berbeda ya. Pakai baju kayak Iron Man gitu. Iya. Tetap ada Tony Stark-nya. Iya. Jangan-jangan bipolar loh, enggak juga ya? Enggak sih. Enggak tahu sih. Atau jual personality gitu. Kayaknya ada 16 deh. Kayak film apa tuh? Ini Split itu 27 kalau nggak salah. Kayak ini apa buku Saibil. Jadi gitu Om. Jadi emang aku nggak suka keramaian, aku nggak suka difoto. Ya bener. Iya Om. Terus komedinya adalah Tuhan kayak nggak suka difoto, nggak suka keramaian. Selamat datang. Terima kasih Tuhan. Dan lu bisa memanfaatkan itu. Iya harus Om. Kalau Pak Tua itu genit nggak dia? Dia genit. Tapi dia genit tapi sebenarnya sayang banget sama keluarganya Om. Oh. Gitu. Kalau yang aku tahu gitu ya, sayang banget terutama sama anak-anaknya gitu, sama istrinya, anak ketiga. Iya. Dan kejadian sama Pak Tua itu selalu ketuker Om. Kenapa? Nggak tahu kenapa, bahkan ketuker pernah gimana? ada media waktu itu anaknya Pak Darto, palanya kejepit di pagar. Terus? Itu sama media luar negeri ngabarin. Oh, terus? Gimana? Ada satu media bilang ini, anak Imam Darto terjepit kepalanya. Saksikan kelucuannya di Instagram @dananggoldluck. Terus orang semua marah-marah ke Danang Goldluck. Kayak, mohon maaf nih, ada nggak videonya satu? Yang kedua, aduh muka saya beda lagi, kayak orang malas ngulik banget gitu, kayak ya udahlah biarin aja lumayan dapat engagement. Oh iya gitu. Netizen sekarang tuh malas ngulik ya? Kayaknya sih. Waduh, gue bayangin loh, gue ngumumin ya, gue ikutin acara ini gitu, hubungin ini, dia DM kita, apa gimana caranya? Lah, udah gue kasih tahu semua. Kalau hubungin siapa? Iya. Kita udah kasih nama besar sama nomor handphone. Hubungin siapa ya? Masya Allah, ini orang nggak baca nih. Gitu. Memang begitu ya? Menurut, tapi ya kebanyakan kan kayak gitu yang kita alami berdua ya. Iya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa orang di sini tuh malas baca Om? Kalau menurut Om yang udah lebih lama gitu. Nah, jadi memang begitu tuh. Jadi apa kemarin kan gua ada tamu gua juga tuh, si Habib itu dia ngomong apa kebiasaan baca kita tuh rendah banget. Mungkin audio visual kan udah jauh lebih menonjol sekarang. Iya. Anak-anak sekarang belajar dari YouTube. Lah anak gua belajar di bahasa Korea, bahasa Inggris aja dari YouTube. Iya. Bayangin tuh. Jadi mereka nggak perlu. Kursus bahasa Inggris kan banyak tutup. Lo tau nggak kursus bahasa apa yang lagi laku sekarang? Bahasa Korea, gara-gara Squid Game. Supaya kalau ada beneran bisa selamat ya Om. Iya, jadi kan anak kita gitu. Belajarnya dari medsos, dari video. Jadi budaya bacanya udah enggak. Hati-hati lo kita tuh. Itu iya sih Om, setuju sih. Budaya baca, ya gimana Om ya? Orang kan baca kan banyak yang kerja Om di badan kita Om. Betul. Dan itu tuh penting banget sih sebenarnya. Aku juga pribadi daripada ngelihat layar gitu, kecuali untuk main game gitu ya. Betul. Aku lebih suka ya itu di rumah tuh baca atau ngapain gitu. Terus balik lagi tuh lo ketuker-tuker sama Imam Darto tuh apa lagi? Dipanggil tuh. Muka lo beda men. Om percaya atau enggak Om? 1-2 tahun pertama The Comment, nama saya Danang Darto. Nama Pak Darto Bapak. Karena lu manggil dia Bapak ya? Karena manggil Bapak. Apa dia nggak kayak Godfather? Padre. Jadi waktu itu dia kayak pejabat. Waktu itu dia waktu itu habis kami turun,
Terus Mas Darto mau ke toilet, terus ada yang lagi ngepel. Minggir, Bapak mau pipis. Gue bilang, bisa lupa jadi pejabat, Pak. Nama saya Danang Darto. Danang Darto. Gitu, terus nama Pak Darto. Padahal udah ditulis loh, Om. Setiap acara, @Danang Goldluck, @Imam Darto. Tetap ketukar. Dan orang tuh pede banget. Danang Darto. Mas Darto, terus saya nggak nengok, sombong nih Mas Darto. Batinku, biarin Mas Darto yang sombong. Nama lu depan jadi Dimas tuh orang nggak banyak tahu ya? Enggak. Dimas Danang Suryonegoro nggak. Apalagi Suryonegoronya. Apa Suryonegoronya? Gitu. Dimas Danang Darto. Danang Darto udah. Nah jadi kayak kan nama marga saya Darto jadinya. Waktu itu juga kakak Vincent sama kakak Desta gitu ngomong gitu. Ini berarti kalau nama istri lu jadi Galabi Darto. Aduh salah, nggak gitu ganti, bukan marga. Galabi. Kalau nanti ada anak pakai Darto juga belakangnya. Emang rencana saya namanya Helm Darto, bukan Darto Helm. Helm Darto. Iya. Emang lu masih kenal dengan Helm Darto? Belum lahir kan? Darto, tapi kan Om nonton, Om Otong Lenon gitu nonton. Nonton. Lu lahir 89 ya? 89. Tapi saya emang suka sama yang zaman dulu Om. Oh gitu. Gitu. Musik terutama gitu. Lu katanya dengan Darto itu tukar-tukaran santet, kayak saling kirimin santet gitu beneran ya? Sebenarnya sih saya yang ngirim santet. Kalau Mas Darto lebih ke mutus rezeki. Dia mutus rezeki. Enggak, kalau Mas Darto tuh adalah apa ya? Dia adalah marketing yang baik menurut saya. Iya. Karena apa yang diucapin viral Om. Wah itu orang influencingnya gokil sih Om. Kayak waktu itu bikin gosip pemain bass di The Comment sama bintang tamu siapa gitu. Masuk akun gosip Om. Dia iseng doang tuh? Iseng. Yuki Kato. Masuk akun gosip. Terus Dimas Anggara sama anak bupati mana gitu waktu mereka lagi motor baik. Oke, terus? Wah selamat ya. Masuk akun gosip juga Om. Gokil. Itu Raja viral Indonesia Om dia. Pak tua itu? Pak tua itu. Makanya aku bilang gini, Pak Darto, lu tuh ya. Terus aku kan dibilang, Danang kemana? Nggak tahu, udah nggak mau di TV lagi. Akhirnya panggilan TV-ku tidak ada. Oh itu pemutus rezeki itu. Makanya aku bilang gini ke Pak Darto, Pak Darto, lu tahu nggak? Satu badan lu masuk surga, lidah lu di neraka. Nggak bisa makan lu. Terus dia kalau anjing lu jangan gitu dong. Jadi itu nggak bener loh. Jadi kalau nih gua ralat nih sekarang ya. Tapi lucu banget. Padar tuh good man dia baik sih. Dia baik dengan caranya. Nggak bener kalau apa Danang itu nggak mau di TV. Bener. Nggak bener. Ralat lah ya kan. Dia nggak ngerol juga? Bener, nggak. Ngeselin ya? Ya gitulah, maksudnya cara sayang dia tuh lucu banget, gitu. Gengsi-gengsi gitulah, gengsi-gengsi Botuna Om. Botuna. Bocah tuh. He's good man. Good man. Gitu. Masih baik hubungan sama saya? Masih. Makanya yang kemarin tiba-tiba orang berasumsi kami musuhan, di Padar tuh langsung WhatsApp. Iya. Bro, mainkan gitu udah. Oh dimanfaatin sama dia? Iya main ya udah. Emang kita beberapa kali kayak ada di komen reuni, kita kayak musuhan. Kita mainin biar orang makin ini. Terus kami nge-MC wedding gitu, jauh-jauhan, fotonya jauh-jauhan. Lu nge-MC berdua? Iya. Ya Allah. Nge-MC wedding Om. Nge-MC wedding. Dikira apa lu? Dua laki MC wedding itu mestinya berpasangan lah. Iya, maksudnya emang berpasangan. Cuma kalau di iya sama cewek lah mestinya. Ya kan. Saya fleksibel. Orang pengen jadi pink nggak bisa. Pink Rangers. Pink Rangers. Jadi ya itu. Jadi ya, kami ya gitu bikin orang. Ya mau Mas Darto tuh pinter banget ngambil apa yang lu mau gua kasih. Gitu. Kalau yang aku tangkap selama ini gitu. Apa yang ngeselin dari Darto? Wah, itu orang dulu Om, Masya Allah. Telatnya Om. Gitu. Iya, tapi sekarang udah membaik. Sekarang udah membaik. Jauh membaik. Gitu waktu iya telat sih dia. Dulu sering ada masalah dengan waktu. Ada masalah dengan waktu, tapi sekarang udah jauh membaik. Nggak punya jam kali rumahnya. Oh, jamnya bagus-bagus Om. Bagus. Jamnya bagus-bagus. Cuma waktunya waktu Swiss. Atau jamnya mati. Iya benar. Pak, jam lu mati kok nggak dikafanin? Kok nggak dikubur ya? Kayak dikubur, iya.
Ada rencana apa dengan Imam Darto ke depan? Kami sudah buat di Spotify atas nama podcast Asia Network. Nama acaranya Benggeng. 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 Apalagi nih? Itu kayak dulu di siaran radio kami ada Kocor Kecret. Sebenarnya sih sketsa komedi gitu. Obrolan dua orang temen. Tapi suaranya dikecilin gitu menjadi gitu. Oh, kayak chipmunk gitu. Kayak dicipangin. Okay. Habis itu ya udah itu jokesnya. Bahkan jokesnya tidak lucu. Jadi kalau Om dengar akan apaan sih? Yeah. Apaan sih? Tapi orang nonton semua. Orang dengar. Udah jalan ini. Udah jalan. Ini udah 20-an episode. Lu tuh di kontrak Spotify? Enggak. Aku di kontrak agregatornya. Okay. Jadi kalau yang Tinar Buko itu sama collab Asia. Oke. Okay. Kalau yang Gengbeng. Gengbeng. Iya, kalau Gengbeng ditukar jadi begitu. Benggeng sama podcast Asia Network. Kalau Noise sama Noise gitu. Yang Onat Danang Meet Everybody sama Noise, yang CXO sama CXO-nya gitu. Sama Onat ngapain? Sama Onat ngomong jorok, Om. Ngomong jorok? Iya. Ya bener loh. Wah, Om dengan kalau Om mau dengerin di Noise, cari Onat Danang Meet Everybody, kami ketemu sama semua profesi yang ada. Jadi kami udah ketemu sama dukun, pelacur, open BO, pawang ular, tukang sedot WC, tukang WC sedot orang. Terus WC sedot orang. Aneh banget. Nah, jadi semuanya gitu. Kan pekerjaan yang punya cerita bukan cuma kita aja gitu. Apa namanya? Noise? Noise itu nama aplikasi NOIC. NOIC? Bukan NOIC, bukan ya? Noise? NOICE, benar. Noise. Noise, abis itu Ini YouTube atau Spotify? Itu Spotify. Spotify. Di YouTube cuma potongannya doang. Kalau yang CXO itu ada di YouTube. Di YouTube? Di YouTube apa? Lintas Makna. Lintas Makna? Serius amat lu. Itu cocok ngomongin banget sama Danang. Nah, aku tuh punya cita-cita gini, Om. Buat kan ada orang kan, oh si ini berubah, si itu berubah. Aku tuh nggak suka diatur gitu sama orang yang nggak kenal apalagi. Yeah. Jadi udah lu suka Danang yang mana lu pilih aja. Danang yang asli di rumah. Jadi begitu meninggalkan rumah, Danang totally different. Lu nikmatin aja Danang yang lu mau. Jangan nuntut Danang yang di Instagram harus mirip yang di Noise. Enggak. Yang di Noise, yang di Noise. Yang di The Comment, yang di The Comment. Dan istri lu udah paham banget? Istriku udah paham banget. Nah itu kan sebenarnya kan latihan untuk acting juga kan, Om. Kayak aku bikin peran dulu, bikin bajunya dulu kayak Iron Man. Ini baju buat di sini. Keluar dari situ ya jadi Danang yang lain gitu. Kayak sekarang nih ketemu sama Om Helmi, ya ini nggak pakai baju apa-apa. Ini asli nggak? Nggak, yang di rumah nggak aku bawa ke sini. Aku nggak pakai apa, mau lihat, Om? Sorry. Nggak pakai apa, mau lihat, Om. Itu kayak di Nick Mir tuh kalau yang gitu-gitu. Bener. Ingat Nikita Mirzani, ingat itu tuh, Dustin. si Dustin. Iya. Gila tuh orangnya. Gimana, Om, ketemu pertama kali sama Dustin? Gue shock aja gitu ada orang sepede itu ya. Oh, dia beli obat PD-nya di mana ya, Nang? Dia obat PD-nya, Om. Jadi dari saset keluar dia gitu. Keluar dia gitu. Dustin anak itu luar biasa sih, Om. Iya. Kalau Om nonton di Volix, aku ngobrol sama dia, wah itu anak sebenarnya pinter banget, Om. Cuma ininya lebih cepat dari mulut. Pasti. Udah gitu emang komunikasinya dia unik. Unik banget. Ya, unik banget gitu. Jadi PD-nya luar biasa ya. Itu keren. Anak itu Dia keren. diwawancarin di Nikita Mirzani, gue ngakak lo ketawa. Dia diledekin, dia nggak sadar kalau dia diledekin. Bener. Mungkin nggak punya perasaan juga tuh anak kali. Ya, namanya juga dulu kan dia siluman benda mati ya, Om. Siluman benda mati. Jadi dari suling bertapa jadi dia manusia. Enggak lah. Atau hasil reinkarnasi yang lebih baik dikit. Kenapa? Ada dosa orang apa? Sampai dia berubah jadi suling di kehidupan selanjutnya, ya Allah. Enggak. Tapi anak itu luar biasa sih, family gitu. Guy yang luar biasa dia. Family guy? Iya, dia bilang 70-80% penghasilannya dikasih ke orang tua aja, 30% baru dia keep buat dia. Masya Allah. Dia sebaik itu orangnya gitu, makanya dari awal dia muncul di The Comment, dia kan pertama kali di The Comment ya? Dia muncul pertama kali di The Comment, dia jadi lupa nama karakternya siapa. Nah itu pertama kali, wah itu kita hancurin, Om, bener-bener kayak pinyata, Om. Buk gitu. Tapi sebelumnya dia itu adalah
orang yang beruntung sekali di Twitter di dunia radio. Dulu aku pertama kali ngeh sama Dustin Tiffany itu di radio justru. Dia tuh selalu menang kuis lomba Twitter. Karena dia persisten satu dan dia unik cara dia menjawab gitu. Kita kan kalau dibombardir malas Om ya. Nah dia itu punya cara sendiri, pakai tekniknya sendiri. Makanya anak itu sebenarnya pinter Om. Iya, pasti. Gitu. Pasti. Jadi keren anak itu. Jadi saya dengan Danang pernah diundang satu BUMN lah ya. Kita serius nih, kita moderator, kita bagi tugas. Ini lu Nang, ini gua yang ngomong gitu. Bintang tamunya bawain kuis tuh si Dustin itu. Ya Allah, dia pikir dia keren banget gitu. Suruh gambar. Udah kita bilang berhenti nih. Dia lagi kan. Lagi kan. Nanyanya ke penonton. Jadi kami berdua tidak ada harganya di mata Dustin. Seorang Helmi Yahya dicuekin sama Dustin. Nggak jadi batu kalau Dustin, selamat kau itu. Kita bilang berhenti. Terus dia nanya penonton. Penonton suka lagi sama dia. Makanya. Di bawah manajemennya Danang? Enggak juga. Kalau di manajemenku cuma aku dan istriku dan Bu Inong. Bu Inong Ayu, istrinya Kak Abimana Arya Satya. Gitu. Talent juga? Iya? Talent juga. Tapi masih kami build dulu. Kalau Bu Inong masih influencer. Ya biasa kan orang maunya kemana gitu nanti kita adjust seperjalanan kayak Galabi juga dari awal kondisinya fix. Aku mau nyanyi jazz, nyanyi jazz tapi apa yang harus dilakukan untuk tidak egois tapi idealis. Kalau idealis kan ada yang ideal Om, ya kan. Kalau egois kan mau-maunya dia. Nah gimana caranya cari idealnya itu? Ada ego, ada kemauan pasar disatuin. Itu dansanya timku untuk mengerjakan. Kenapa milih jazz? Jazz kan tidak komersial. Kurang komersial. Dia cinta banget sama itu. Passionnya di situ. Dia suka banget sama jazz, dia suka banget sama Broadway, musikal. Iya, dia waktu kemarin itu sama Jarum sama beberapa belas anak lainnya dikirim pertukaran ke paspor to Broadway ke sana. Audisi dan alhamdulillah dapat review yang bagus dari orang-orang di sana gitu. Untuk ya dia tuh sungguh-sungguh sih Om. Emang aku ngerasa orang-orang kayak istriku gitu ya. Ya memang momentum. Aku dan istriku tuh momentum. Kami bukan orang yang setiap hari aktif dalam media sosial gitu. Aku bukan orang seperti itu. Istriku juga bukan orang yang seperti itu. Kami berusaha aktif karena kami harus ngejangkau siapapun yang suka sama kami gitu. Supaya mereka stay, tapi supaya tetap bisa ngehibur gitu Om. Nah, aku dan istriku cuma ngerasa, ya kita buat aja semampu kita, nanti semoga momentumnya pas, kita akan. Kalau saya lihat ya, baik Danang maupun Galabi, itu kan di luar mainstream ya, yang dipilih ya. Iya Om. Di luar mainstream. Galabi memilih jazz, alirannya gitu. Danang juga ngaku, gue bukan komedian nih, gue tukang keselin gitu. Jadi ini apa, udah sadar banget dengan personal branding kah? Diferensiasi kah? Sebenarnya sih karena dari awal udah kami rancang kayak gitu. Di set ya? Iya. Di desain? Dan desain yang manajemen kami lakuin emang sesuai dengan talentnya. Gitu, nggak membuat, kami berusaha untuk membuat egonya penuh, tapi bukan berarti nggak bisa jualan juga gitu. Gitu. Sekarang rezeki ada aja ya? Karena rezeki ada aja Om. Karena kayak Galabi, ya sekarang musikal lumayan banyak gitu, atau udah mulai manggung-manggung lagi di acara korporat gitu. Yang kayak anaknya Kang Purwa ya, si Dea ya? Iya. Dia kan satu angkatan ya? bikin musikal Ibu itu. Oh, dengan Dea? Kak Dea enggak, tapi ya kenal lah. Kenal satu sama lain. Sama-sama ke Broadway itu? Iya. Danang saya penonton Broadway yang sangat setia, jadi setiap kali saya kalau kebetulan keluar ya, saya pasti nonton. Saya dengan istri saya nonton. Wow. Saya dengan Mas Tanto itu gila tuh. Saya pernah di Broadway ya, di 42nd Street. Itu dalam 4 malam nonton 7 play. Oh my God. 7 play Om. 7 play. Gila, dan saya tahu caranya beli tiket yang murah. Nggak usah online. Tungguin aja. Berapa jam sebelum show itu biasanya mereka jual tiket-tiket yang nggak laku itu. Yang belum terisi itu. Lumayan. Diskon 50%, 30%. Tapi kan tempat duduknya seenggak enak-enaknya tetap enak ya Om? Ya cari yang enak dong. Kan biasanya yang di samping biasanya ya. Ya oke juga lah.
Iya, iya, iya. Tapi ada aja tempat bagus yang masih belum diambil orang. Ada orangnya yang batal gitu. Saya sekarang udah nggak beli online lah. Iya sih Om. Iya. Mendingan datang ke sana langsung ya. Datang langsung. Om, kalau sempat nonton itu musikal Siti Nurbaya kemarin istri saya main. Oh, Siti Nurbaya? Iya, Siti itu Nurbaya. yang di Indonesia Kaya. Indonesia Kaya. Iya. Ada di YouTube ya? Ada kan? di YouTube. Nontonnya panjang banget. Iya. Oh gitu. Iya. Yang jadi apanya? Dia jadi Nyonya Meringginya justru. Oh. Iya. Gua nonton tuh, gua nonton. Lucu juga di YouTube tiba-tiba ada iklannya panjang banget. Yang Iya, Siti Nurbaya kan? Oh iya Kan iya. di panjang kan? Iya. Biasanya kan Maksudnya iklan lewat- paling 2 menit Iya, iya. gitu. Iya, Itu dia berapa teasernya. belas menit? Teasernya dikeluarin. Keren tuh. Makasih Om. Oh gitu. Keren. Gue suka banget. Karena istri saya kan orang dari Padang lah ya. Iya, iya. Siti Nurbaya itu, dan saya dulu pembaca novel-novelnya apa itulah Mara Rusli gitu. Yoi, Makanan iya, kita iya, lah. iya. Tenggelamnya kapal Panderwi. Panderwi. Suka lah. Sekarang kita Lost Man baru Iya, naik Lesman nih. Bu Broto ya. Om. Bu Broto Iya, gitu. Kita doakan sukses. Teman kita yang buat. Kita seneng lah. Jadi ada sesuatu yang lama-lama di luar dibikin lagi. Tapi anak-anak zaman sekarang harus tahu sih Om, kalau ada itu dulu gitu. Karena iya. karena bagus banget lagi Om, zaman dulunya kayak dulu tuh kita nonton sinetron kayak mau di Juragan Kos. Ya. Apa Sidul misalnya Sidul, yang ya, sangat iya, terkenal gitu ya. Itu tuh nilainya banyak, Keluarga Cemara dan lain-lain Iya, gitu kan Keluarga sebenarnya Cemara. bagus gitu. Ini Lost Man menurut gue agak challenge karena milenial nggak ngerti Lost Man itu apa ya kan. Ya betul. Iya. Tapi sebagai IP keren. Oh iya. Ya, kayak zaman saya tuh kan hidup dengan yang kayak gitu. Tuh. Iya. Lost Man, Pondokan, ya. Gitu. Keren. Semoga ya Om ya. Iya, yang lucu, lu belum punya anak. Anak-anak sekarang itu rata-rata bacanya itu novel, Iya. nontonnya YouTube dalam bahasa Inggris. Oke. Banyak anak, termasuk anak saya, disuruh baca novel bahasa Indonesia, struktur bahasanya dia nggak ngerti. Oh. Iya, wajar. Ada wajarnya sih Om. Iya. Ya ada wajar Dia sih, bacanya karena novel tren. luar gitu. Ini kita concern juga loh. Benar sih Om. Karena hilang bahasa, hilang identitas, habis itu kita betul. bisa diambil Internasional lagi. banget. Iya. Internasional banget. Saya sih yang saya takutin adalah ini sih Om. Kita nggak sadar kalau kita udah diambil gitu. Betul. Ya, karena bahasa kita kan juga dari kamus kan juga banyak sekali bahasa-bahasa yang nyadur juga kan Om sebenarnya Om. Gitu kan. Melebur kan dengan bahasa asing juga gitu, Arab, Cina dan Belanda. Nah, itu aja udah bahasa daerah aja udah kekikis, bahasa Indonesianya juga udah mulai. Nah, saya sih nggak mau pas diambil orang terus kita baru marah gitu. Iya, selalu begitu tuh. Iya sih. Diambil tetangga marah. Iya. Padahal kita sendiri nggak rawat. Iya, itu sih Om. Ya mungkin emang harus hilang dulu kali Om baru Kadang-kadang baru kita sadar kehilangan. baru sadar. Kayak misalnya saya pakai kain gitu ya. Saya suka ditanya gitu, abis ini udah kering gitu. Soalnya itu sunat gitu. Sunatan. Oh iya, kok udah kering aku gituin. Kenapa gitu? Iya itu pakai sarung. Oh, enggak ini ya emang gua gerah aja. Sejak kapan pakai dana? Sebenarnya sih kalau dulu di rumah tuh cukup sering lah sarungan gitu. Karena saya sebenarnya hobi telanjang Om. Enggak serius deh, istri saya kalau nonton nih, saya tuh hobinya telanjang Om. Saya nggak tahu kenapa, kayak bebas gitu. Tidur telanjang? Tidur telanjang kadang-kadang. Kalau istri mulai terganggu gitu. Makanya saya mau olahraga supaya kalau tidur tuh kayak dia bangun, hah ada Dewa Apollo. Dilatih. Iya. Jadi ya gitu kayak emang senang aja gitu sama si sarung ini udah gitu ada mana setiap motif ada ceritanya gitu kan. Iya. Udah punya berapa sarung? Ya. Wah, berapa Om ya? Cukup Dikit lah, cukup buat seminggu mah. Tapi lu bukan eksibisionis gitu bukan ya? Bukan Om. Nggak pernah keluar rumah gitu telanjang nggak ya? Sebenarnya Kepengen? bukan. Saya tidak pernah telanjang di depan orang kecuali mamerin pantat. Ini mungkin teman-teman yang kalau saya udah kesal saya suka gitu dulu ya. Tapi Melorotin gitu. iya. Bahkan dulu ya mungkin editor-editor TV tuh sering mungkin mereka nyimpan gambar pantat saya mungkin. Tapi saya berpikir satu hal sih. Kalau misalnya saya di ruang ganti gitu waktu acara di komen gitu, saya sering pakai celana dalam. Saya sering pakai celana dalam, keliaran gitu di dalam ruangan, kadang-kadang keluar ngambil kopi. Celana dalam atau boxer? Celana dalam Om segitiga. Lu sakit kan? Enggak Om.
Itu celana dalam om, itu masih celana om. Kebetulan wujudnya di dalam. Iya dong, ya jadi masih celana dong. Iya nggak sih? Jadi itu kenapa resah gitu? Kecuali kalau celana dalam yang ada potongannya terus kepalanya keluar dikit gitu. Itu ganggu. Ini cover semua. Ini cover semua gitu. Yang jelas anti sleep. Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Jaya bangun terus. itu tuh pernah diprotes gitu. Terus, oh ya udah ya mungkin ya memang saya harus gimana om. Kan nggak semua kayak senyaman di rumah. Gitu. Agak gitu sih om saya om. Hal seabsurd apa yang pernah dilakukan oleh seorang Danang? Yang paling aneh deh, yang paling weird gitu. Wah, saya nggak. Di samping yang tadi ternyata suka seliburan pakai celana dalam doang di studio. Saya nggak ngerasa itu aneh. Satu, saya jalan-jalan dengan kapal di Pulau Lombok. Island hopping itu pakai kapal, kami tidur di kapal. Beberapa teman. Charter? Iya. Di charter? Charter. Oke. Yang kapal ada tempat tidurnya gitu-gitu om. Ya. Saya pakai celana kerja dengan sabuk karena nyaman. Oke, terus? Celana bahan dengan sabuk. Oke. Terus kata teman saya, ganti nggak tuh celana? Ganti nggak? Aneh banget sih lu pakai celana kerja. Celana kerja gitu? Celana yang gua murung gitu. Karena menurut saya ini tuh kayak Crow Zero, film Jepang yang anak-anak SMA gitu. Saya tanahnya saya bikin gombrong gitu. Terus keren, nggak keren, itu aneh. Ini tuh bahkan di laut. Kenapa lu pakai celana bahan? Gitu. Celana bahan. Celana bahan. Banyak nggak tahu ya. Mungkin kalau nanya orang-orang tuh ada kali keanehan-keanehan yang menurut mereka aneh, menurut saya enggak. Gitu. Nah, dulu kayak saya ngomong sama tanaman gitu. Orang bilang aneh banget sih ngomong sama tanaman gitu. Kadang-kadang saya suka ngobrol gitu sama tanaman gitu. Lucu om, kayak rasanya tuh enak gitu. Lu nanya apa ke tanaman? Iya gimana kabarnya gitu, semalam hujan gimana? Dijawab? Gitu. Lu pikir dia jawab? Hah? Tanamannya jawab? Enggak sih om, nggak dengar apa-apa, tapi saya ngobrol aja gitu. Terus kayak diem gitu. Sampai sekarang masih? Suka. Tapi sekarang udah mulai dalam hati ya. Yeah. Karena kalau dari dalam kamar tiba-tiba istri saya ngeliat, cabe apa kabar? Makasih udah tumbuh. Gitu kayak, kayaknya saya nikahin. Ada orang yang konslet deh gitu. Gitu. Tapi percaya nggak diajak dialog gitu memang respon ya? Aku percaya, tapi kitanya aja yang nggak nangkep. Ya kadang-kadang benda mati itu kita dialog katanya dia nangkep ya. Om ada pengalaman itu nggak? Sama benda mati yang kayak jodoh gitu sama kita gitu loh? Enggak. Oh, oke. Enggak. Hidup gue tuh standar banget lah. Enggak se-colorful lo lah. Wah, kayak kalau saya bukan colorful dong, pontang-panting. Kayak beda ya. Nikmatin aja. Lebih gitu kayaknya om. Ya sebisa mungkin dibikin seru karena saya bilang sama istri saya dari awal om, aduh kamu yakin nih saya orangnya ngebosenin loh. Ngebosenin om. Waktu nikah? Iya, bahkan sampai sekarang saya bilang saya ngebosenin orangnya. Terus? Kayak ya udah di kamar. Saya tuh suka ada orang tapi saya bengong. Tapi yang penting saya tahu ada orang. Saya suka kayak gitu. Ya untung istri saya mau nerima yang kayak gitu. Walaupun ngobrol juga ngobrol ya nggak yang seseru. Kadang-kadang kalau ngeliat pasangan lain apa saya harus gitu ya gitu. Apa istri saya happy ya sama saya gitu. Saya ngebosenin gitu. Tapi alhamdulillahnya dia happy gitu. Maksudnya buat dia melihat sesuatu dari saya sih, itu sih yang saya ngeliat. Oh iya makasih ya saya nggak ngeliat itu lagi gitu. Gitu om. Saya tuh kadang-kadang nggak ngerasa saya ini om, nggak ngerasa gimana om. Istri pernah komplain nggak? Kalau boleh tahu. Komplain soal apa om? Tentang salah satu karakternya Danang. Oh kalau komplain semua orang termasuk istri saya adalah nada saya ngomong, kalau saya ngomong tinggi om. Tinggi. Iya itu sih. Tone-nya tinggi. Ya. Tone-nya tinggi. Dan saya cenderung gini kalau ngomong. Nah itu ngebuat ini saya lagi latih pelan-pelan untuk tidak ngelakuin itu. Gitu. Karena saya sebenarnya sangat bersemangat gitu om. Itu semangat ya. Tapi orang nangkep kan bisa beda gitu. Nah itu yang kadang-kadang tim juga, iya jangan marah dong. Enggak
nggak marah. Mungkin tuh Power Rangers yang keluar tuh. Iya bisa. Atau Goldarnya, Om. Monsternya. Iya. Monsternya yang keluar. Gitu. Jadi yang diprotes tuh itu sih. Sama saya tuh giliran jorok banget, rapi banget gitu. Oh iya? Iya. Jadi saya tuh hobinya ngeberantakin barang, seminggu kemudian saya rapihin. Jadi di rumah saya, barang saya adalah barang yang geletakan di mana-mana. Udah didiemin aja karena minggu depan pasti beres lagi. Istri nggak komplain? Awalnya komplain. Sampai sekarang juga kalau masih ada yang geletakan dan bahaya, kayak contohnya cincin atau dompet gitu, itu dia komplain. Gitu, karena saya kalau ngebersihin bener-bener kayak sampai nggak ada debu. Gitu, Om. Jadi saya keleleran tapi rapi. Gitu. Keleleran tapi rapi? Gitu, Om. Bener. Keleleran tapi yang ngerapiin gitu ya? Iya. Kalau di hotel tuh saya gitu, Om. Ini sunblock, ini buat cuci muka, ini tempatnya di sini, ini sikat gigi, ini segala macam gitu. Lu tata? Iya, seneng aja gitu ngeliat, oh komposisinya bagus gitu. Oh iya? Iya, Om. Kontradiktif banget ya? Apa, Om? Kontradiktif banget, kadang. Iya, gitu. Kadang berantakin. Bukan kadang, Om. Saya seminggu sekali ngerapiin, berarti kan 6 harinya kan berantakan, Om. Gitu, jadi kayak ya udah gitu. Emang gitu sih, Om. Gimana? Istri lu hebat lah kalau gitu ya. Saya akuin. Atau malah dia, jadi dia nggak bosan tuh lihat suaminya kan berubah tuh karakternya. Jadi membuat dia nggak bosan gitu. Saya tuh orangnya cepat marah, cepat reda, Om. Iya. Saya misalnya marah, wah gitu, terus saya reda, saya peluk. Tadi kamu marah, kenapa sekarang jadi manjain aku gitu, yang tadi gitu. Kamu ini ya berkepribadian ganda. Enggak, marahku udah selesai. Selesai, gitu. Karena saya dengan marah daripada diem gitu. Kalau udah diem tuh berarti saya udah males. Udah males? Gitu. Jadi kalau saya masih meletus, itu berarti masih balon hijau. Makin bisa dikontrol ke sini. Iya, makin bisa, Om. Awalnya emang kayak petasannya tar gitu, tapi sekarang udah kayak dimmer, Om. Saya bisa di style ya? Arahnya mau seberapa nih gitu. Anger management. Iya, kurang lebih gitu. Pakai latihan fisik. Oke, nah ke depan mau ngapain? Ada proyek, ada apa? Ada cita-cita yang mau dicapai? Saya mau ngeluarin single. Setelah 2 tahun tertunda karena nggak pede sama suara, saya termasuk orang yang benci sama suara saya. Terus masih ngerjain istri untuk proyeknya istri, sama paling mungkin ada 1 teater udah ditawarin. Teater? Okay. Saya ada 1 baru diomongin tapi belum tahu jadi apa enggak. Gitu sih, Om, paling. Kemarin soalnya tahun 2019 atau 2020 gitu yang saya main teater, terus ya Allah udah lama banget nggak main teater gitu. Panembahan Reso-nya bengkel teater waktu itu. Dulu kan karyanya Rendra itu? Iya. Oh, waktu direproduksi ya? Iya, direproduksi. Saya main. Dan jadi apa? Jadi Pangeran Gada, Om. Wow. Iya. Oke. Itu karya lama banget tuh. Itu dulu kolosal banget. Kolosal banget. Rendra lagi jaya-jayanya. Iya. Katanya berapa jam sampai orang bawa tiker, bawa segala macam. Monumental itu. Iya. Gitu ya, kemarin sih enggak sih, cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam. Oh, suka ya main teater? Suka, Om. Acting suka? Aku suka, Om. Aku suka acting, aku suka nonton orang acting. Aku suka dengerin orang nyanyi. Ke Broadway nonton? Aku belum pernah, Om, sejujurnya. Istriku itu aku doa banget sama istriku. Manajemen pokoknya nih ya, kita nggak mau tahu. Ini aku yakin banget sama kekuatan doa sih, Om. Iya. Nggak mau tahu 2020, itu 2018 nih Om rencananya. 2020 Galabi harus ke Broadway, dia harus audisi di sana. Pokoknya kita kumpulin duit. Gimana caranya kita ke sana? Cari link. 2019 diberangkatin gratis, Om. Makanya aku dari dulu yakin banget kalau udah di sini yakin, di sini yakin, ini langkah juga harus yakin gitu. Law attraction ya. Iya, gitu. Tapi Danang sendiri nggak pergi ke Broadway? Nggak. Belum, Om, belum rezekinya. Ya istri dulu, waktu itu impiannya kan istri. Saya sih pengennya mungkin tahun depan pas udah dibuka semuanya udah kembali sehat. No, sekarang udah dibuka. Saya kan berangkat Desember. Oh gitu, Om? Udah beli berapa tiket anak saya nonton. Saya pengen sih. Saya pengen. Have to go. Waduh. Banyak banget hal yang dapat ya. Kita dapatlah bagaimana seni pertunjukan sebenarnya gitu. Bagaimana manajemennya, Danang?
Itu Om. Bayangin Phantom of the Opera 60 tahun masih diputar dan penuh. Itu gila sih Om. Iya, iya. Maksudnya gimana caranya di sana pelaku kesenian tuh hidupnya bisa hidup keren. Om. Banget. Wicked, iya. Segitu, Chicago masih main semua. Itu gila sih judul-judul yang aku pengen banget nonton sih Om. Saya kalau dengan istri saya nonton 2 kali. Yang keduanya saya ngajak istri saya itu Mamma Mia. Waduh, yang di film nggak ada apa-apanya. Wah, Mamma Mia, ya. Lion King juga katanya keren banget. Lion King keren. Ya. Spider-Man Om. Ya, Spider-Man ya. Itu akhirnya dilarang di New York. Dia lompat sana, lompat sini, pakai sling gitu. Ternyata Spider-Man itu ada 12. Anjir. Keluar gitu. Ada berapa tuh kalau nggak salah sampai mati, tabrakan atau apa gitu, atau putus slingnya. Akhirnya selesai. Tapi saya sempat nonton. Waduh. Keren. Wah itu monumental banget berarti. We Will Rock You. Lagu-lagunya Queen. Love, lagu-lagunya The Beatles ya. Sekarang saya dengar tuh play-nya Michael Jackson tuh yang lagi bagus di Las Vegas. Saya gila banget nonton. Saya dengan Mas Tanto, Jersey Boys kita nonton semua. Oh my God, Jersey Boys. Dan anak saya kebetulan ya, yang nomor 3 itu nonton juga, dia suka nonton. Kemarin kita nonton Hamilton berapa tahun yang lalu. Udah pernah tahu Hamilton? Tahu. Oh, keren. Book of Mormon enggak dong Om? Lagi mau nonton tahun ini katanya itu lucu banget. Lucu banget Book of Mormon. Ya, saya harus nonton tahun ini. Ya. Ini selama ini sih nonton di YouTube ya, mau nggak mau. Ya. Ya, karena aku sih sejujurnya pengen banget sih nonton, karena aku pribadi yang megangin istriku, aku harus tahu medannya dia. Iya. Jadi tahu apakah dia safe di sini aja atau kita harus ekspansi keluar gitu. Siapa tahu lah, nggak ada yang nggak mungkin lah. Setuju. Pengen Lea Salonga bisa nembus ke sana sekali. Tapi Lea Salonga punya suara Om, ancur keren banget Om. Iyalah. Vietnam ya Om dia Om? Oh, Filipina ya? Oh, Lea Salonga. Indonesia nggak kalah Danang. Setuju Om. Setuju, ya semoga sih. Makanya pergilah. Saya liburan nih, udah 2 tahun nggak libur. Pasti ke New York. Dan kita malam tahun baru pasti di New York. The best. Itu kalau malam tahun baru New York tuh ya, itu kayak kita nonton film Home Alone tuh. Oh iya. Begitu ting ting gitu suara lonceng itu, dan snowflake-nya benar-benar turun. Waduh, kita kebayang tuh. Macaulay Culkin waktu masih kecil. Jangan ngeliat sekarang amin-amin gitu. Waduh, keren banget di Rockefeller. Wow. Dan nonton. Apanya Om? Dan nonton play-nya banyak banget. Sekarang banyak yang bagus-bagus ya. Iya sih. Banyak bagus. Om ngomong ini saya jadi semakin kenceng nih Om di sini. Biar mimpi lo makin penuh. Iya. You have to go. Setuju Om. Amerika nggak pernah tutup, Nang. I will. Oh serius? Amerika nggak pernah tutup. Oke. Nggak pernah tutup. Makanya tahun ini orang Indonesia liburan ke Amerika gila, penuh, pesawat penuh, hotel penuh. Karena mereka 2 tahun nggak pernah liburan mungkin, dan Eropa kan tutup semua. Banyak tutup ya. Yang buka paling Spanyol, paling Finland, dan ngurus visanya kan susah. Kalau Amerika kan ngasih 5 tahun tuh. Dan BTS lagi main, ada berapa K-pop lagi main, penuh tuh. Waktu sama Jimmy Fallon itu juga ramai banget BTS. Wow. Have to go lah. Oke Om, I will Om. Makasih Om ya semangat. Kalau perlu ini guide, ntar gue jadi guide lah. Wah, beres Om. Tapi guide-nya lewat WhatsApp dong. Ya, apa ya, kita sekali-sekali lah. Iya, saya di Las Vegas nonton berapa konser lah. Celine Dion is the best. Celine Dion justru. Kalau Om pernah nonton Barbra Streisand gitu? Nggak, eranya udah lewat lah. Oke. Tapi kalau waktu di filmnya iyalah ya. Iya. Kan itu kan yang kayak apa yang kemarin yang Lady Gaga itu nih filmnya yang terakhir tuh yang dengan itu yang musikal. The Star is Born. The Star is Born itu yang pertama kan Barbra Streisand. Iya, Barbra Streisand. Casting pertama. Wah, keren. I like musikal gitu. Musikal. Saya dengan Mas Tanto lah. Kita bilang, "Mi, lo harus nonton ini." Kita nonton. Seru. Ya belajar ilmu-ilmu pertunjukan lah ya. Iya, setuju Om. Setuju banget. We Will Rock You, itu lagu-lagu Queen. Saya kan suka sama Queen. Oh, Om Queen. Oke. Saya justru penasaran sama Love yang The Beatles. The Beatles. Tapi kalau lo nonton kadang-kadang, lagu apa nih ya? Karena lagu-lagu yang dipilih itu lagu-lagu Beatles yang tidak top di Indonesia sebagian besar. Oke. Saya sih insya Allah mah. Ya, you have to go. Denger itu. I will Om. Makasih banyak, semangat Om.
Kalau perlu teman kita bisa temenin lah. Iya benar. Sekali lagi lewat Kita WhatsApp. nggak ada masalah. Real juga nggak ada masalah. Iya benar. Ya ngajak dulu ya Om ya. Yuk Om yuk. Ntar gue kirim foto gue dari sana deh. Iya. Aduh please. Karena aku lebih kepacu sama visual sih Om. Kalau Om kirim foto ke sana aku bisa gila banget sih Om. Aku ngeliat istriku di sana aja kayak. Makanya saya suka New York, suka Las Vegas. Karena Las Vegas setiap hotelnya itu Ya. pasti ada pertunjukan. Setiap hotel. Ya, kemarin tuh mestinya saya berangkatnya November dan Oktober November. Kita udah plan banget. Kalau awal November gue nyampe Las Vegas, itu yang konser ya ada Sting, ada Santana, ada Rolling Stone, ada Celine Dion. Ya, dan sekarang gone semua. Celine Dion cancel the concert karena suaminya sakit atau dia kenapa gitu. Yang lainnya juga ada tutup semua. Ada Justin Bieber. Jasa tindik bibir bergaransi tuh. Iya. Justin Bieber. Bukan Justin kita itu Bukan Justin. Justin kita. Oke, Danang. Iya Om. Maju terus dengan mimpi-mimpinya. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima banyak. kasih sudah menjadi tamu saya. Terima kasih sudah diundang Om. Hari ini Makasih, selalu confirm senang ngomong. saya ketemu orang satu kepribadian yang luar biasa. Wow, sama Om. Saya ketemu lagi sama orang yang selalu saya tonton di TV. Sama lah. Gue juga nonton lo dulu. Rutin kita nonton, ya. Oke, itulah chat saya yang sangat absurd, tapi lucu, keren, dengan seorang talenta muda yang luar biasa. Very different. Prinsipnya perusahaan brand itu adalah diferensiasi, dan Danang is so different, ya. Semoga kita banyak mendapatkan banyak insight. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.